Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Untuk materi hari ini masih tentang zakat, ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, Bapak mohon untuk kesediaannya KM membuka pembelajaran dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, ya. Pada KM dipersilakan. Istiadat siap. Ainun, kemudian Dias, Ega, Ibradiki, ya. Bagi teman-teman yang tidak hadir karena sakit, kita doakan semoga cepat. Yang hari ini tidak sekolah karena ada aktivitas keluarga atau aktivitas lainnya, semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Ya, alhamdulillah. Yang hari ini kurang enak badan, semoga cepat sembuh ya. Nanti jangan lupa sarapan dan minum obat. Anak-anak, seperti yang sudah lalu kita pelajari, hari ini masih temanya masih sama, yaitu tentang zakat. Masih ingat zakat itu apa? Zakat adalah mengeluarkan harta makanan pokok. Gitu. Kalau zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan. Kalau zakat mal dikeluarkan berdasarkan harta yang dimiliki. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban zakat, ya, zakat fitrah nih, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang hukum membayar zakat fitrah, boleh menggunakan beras atau uang, ya. Nah, nanti kita cek pendapat siapa, pendapat ulama siapa yang membolehkan membayar zakat menggunakan beras, atau pendapat siapa yang menyebutkan tidak boleh menggunakan uang, seperti itu. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan untuk pembelajaran hari ini kalian dapat menyebutkan golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah, ya. Untuk memudahkan kegiatan hari ini belajarnya, kita sudah buat kelompok, ya. Hari ini dibuat 5 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok itu pembahasan yang dipelajarinya beda-beda. Meskipun demikian, kamu tetap dapat menyimak materi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Jadi dapat memahami dari teman yang lain. Yang pertama, ada kelompok yang membahas tentang mengidentifikasi dalil. Ya, ada ayat apa saja. Nah, kelompok yang membahas itu. Jadi ada kelompok yang membahas ayat Quran tuh tentang zakat ada apa saja. Ya, nanti dicek satu persatu, kalian tulis di dalam buku catatan kalian masing-masing. Dan nanti juga akan dibagikan LKPD. Terus ada kelompok yang berikutnya, dari kelima kelompok ini pilih, ya. Nanti mungkin ada yang sama nih. Ada kedua kelompok yang mengidentifikasi ayat-ayat Quran. Ada satu kelompok yang membahas tentang hukum membayar zakat fitrah menggunakan beras dan uang. Terus
Misalkan ada satu kelompok lagi yang membahas golongan yang berhak menerima zakat. Ya, jadi kalian belajar sesuai dengan apa yang kalian anggap mudah, sesuai dengan gaya belajar kalian. Pak, saya mau membahas tentang golongan yang berhak menerima zakat. Nah, boleh seperti itu. Ya. Terus nanti di akhir disimulasikan. Di akhir nanti misalkan untuk yang mengidentifikasi dalil-dalil dibuat karya dalam bentuk kanva, dibuat poster. Nah, kalian nanti bisa menggunakan laptop yang sudah kalian sediakan. Terus untuk yang membayar zakat, nah kamu nanti simulasikan atau kamu presentasikan di depan. Ya. Siapa ulama yang menyebutkan boleh membayar zakat menggunakan uang atau yang tidak boleh menggunakan uang. Jadi silakan kalian presentasikan di depan. Begitu ya? Dapat dipahami? Ya, bisa dipahami? Bisa? Ya. Nah, perhatikan layar yang ada di depan. Ini kelompok pertama. Kalian harus membahas mengenai pendapat ulama, ya, tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah menurut para ulama. Ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama, ulama ada yang mengharuskan menggunakan untuk zakat fitrah dikeluarkan harus menggunakan makanan pokok. Tidak boleh tidak. Ada ulama yang mengatakan demikian. Nanti untuk kelompok sebagian kelompok membahas ini ya. Terus yang kedua, boleh menggunakan uang. Siapa ulama yang membolehkannya? Nah, setelah ini kalian silahkan pelajari secara berkelompok, dalami materinya tentang pendapat ulama yang menyebutkan tentang hukum boleh tidaknya menggunakan uang, harus menggunakan beras dalam mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat. Nah, anak-anak, salah satu dalil yang mewajibkan kita mengeluarkan zakat adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Ya. Boleh dicek di dalam Quran, silahkan dibuka. Dibuka Qurannya. Surat Al-Baqarah ada di juz 30 ya, ayat ke-5. Coba diperhatikan Qurannya. Nabila ada Nabila? Surat Al-Baqarah surat ke-98. Kalau di Qurannya sama seperti ini, ada di halaman 598. Ya. Ayat 5. Silakan dibaca oleh Nabila dengan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul 'azim. Penyaluran zakat. Kalau penyaluran zakat ini berhubungan dengan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Ya, sekali lagi, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, kalian yang kelompoknya membahas mengenai mustahik zakat ini nanti membuat simulasi bagaimana menyalurkan zakat kepada 8 asnaf ini. Yang pertama apa? Kalau belum tahu fakir itu pengertiannya apa, nanti sudah dibuatkan materinya. Silahkan untuk diperdalam ya. Nanti simulasinya kalian bawa uang ya, ceritanya bawa uang. Jadi zakat
fitrah yang dikeluarkan oleh mujaki dalam bentuk uang nanti kita salurkan ke fakir, miskin sampai ke nomor 8. Dapat dipahami? Ya. Jadi sekarang pastikan kelompoknya mau pilih yang mana? Mau pilih yang tadi membuat poster dalam bentuk poster dalil-dalil tentang perintah zakat dalam bentuk poster di Canva. Yang kedua, bagaimana pendapat para ulama tentang boleh tidaknya membayar zakat fitrah menggunakan uang. Dan yang terakhir, mensimulasikan penyaluran zakat fitrah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan pilih salah satu dari 3 tadi. Ya, silakan ya, penyaluran zakat ya. Ridho mau menyalurkan zakat, mau yang membahas dalil atau hukum membayar zakat? Nah, ini. Silakan bahas. Ya, untuk membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, kalian nanti mempresentasikan di depan, ya. Kelompok ini tadi membahas tentang penyaluran zakat. Kalian buat ini contohnya buat apa tadi? Penyaluran zakat. Ini contohnya dibuat di blog nanti ambil zakatnya ada berapa orang? Ada 2 orang. Hadiah sama 3. Jadi ambil zakat dipakai next day. Kamu kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana penyaluran zakat dari amil zakat atau pengelola zakat kepada 8 asnaf, ya, asnaf atau mustahik zakat. Ya. Nah, nanti akan disimulasikan oleh kelompok 3, kelompok kajian. Nanti akan diberikan uang zakat kepada asnaf nomor 1, ya. Nanti sama hadiah di absen. Itu setelah di absen. Nanti yang berperan menyebutkan pengertiannya. Misalkan fakir, nah dikasih ke sini, ya. Kemudian kasihkan uangnya. Nah, nanti kamu asnaf apa? Sama hadiah disebutkan. Fakir, ya, disebutkan pengertian fakirnya. Fakir adalah orang yang mampu tidak memiliki apa-apa sehingga Ya, dapat dipahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mensimulasikan pembagian harta zakat fitrah. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan istilah asnaf atau mustahik. Dalam Al-Quran, golongan-golongan ini disebut secara spesifik dalam surat At-Taubah ayat 60. Berikut adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat beserta pengertiannya. 1. Fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Mereka biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang memadai. 2. Miskin. Orang yang memiliki penghasilan tapi penghasilannya sangat minim sehingga tidak mencukupi kebutuhan dasar untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka sedikit lebih baik dan fakir tetap berada dalam kondisi. 3. Amil.
kami orang ditujukan untuk mengurus kebutuhan regulasi zakat. Mereka berhak menerima zakat sebagai upah atas kerja mereka dalam mengelola zakat. 4. Malam. Malah pada orang yang baru masuk Islam atau orang yang mengharapkan simpati dan dukungannya terhadap Islam, zakat diberikan kepada mereka untuk memperkuat keimanan dan kedekatan mereka terhadap Islam. Demikian simulasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang. Zakat fitrah, kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dari kekurangan saat berpuasa di bulan Ramadan. Bentuk tradisional zakat fitrah. Secara tradisional, zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Pembayaran dalam bentuk uang. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah hanya bisa dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama lain termasuk mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang dengan alasan memudahkan penerima zakat dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki mengharuskan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. 2. Mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok penerima. Kesimpulan, zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat, namun juga tetap memperhatikan ketentuan fix yang dianut oleh setiap individu atau komunitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Diki. Dalil perintah zakat terdapat pada surat Al-Baqarah 1, surat Al-Baqarah ayat 43, surat pertengahan 6, surat Maryam ayat 31, surat akhir 11, surat Luqman ayat 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, demikian ya hasil dari kerja kelompoknya. Masih ada yang harus diperbaiki terkait tadi penampilan kedepannya ya. Jadi harus lebih siap memerankan perannya masing-masing. Yang pertama, berikutnya mengenai hasil pembuatan poster atau peta konsep. Nah, itu harus diperbaiki. Jadi menggunakan warna tulisannya lebih jelas ya. Nah, untuk tadi yang menggunakan komputer ya, nanti itu masih belum selesai karyanya. Nah, nanti di rumah silahkan dikerjakan untuk menyelesaikan tugas yang tadi sudah dikerjakan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, ada evaluasi, ada asesmen formatif yang harus kalian isi mengenai tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi ya. Silakan diisi, tulis nama dan tulis jawabannya di kertas yang sudah Bapak sediakan. Ya.
Bagi yang sudah menyelesaikan, silakan untuk mengumpulkan ke depan. Ya, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, harus ada 3 kesimpulan. Yang pertama, orang-orang yang berhak menerima zakat. Mualaf, rikab, garim, fisabilillah, ibnu sabil. Nah, berikutnya, simpulkan sama Gibradiki apa saja ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah zakat. Ayat 1 Ya. 2 surat An-Nisa ayat 70. Nah, yang terakhir kesimpulan tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Silakan untuk Kirana menyimpulkan. Zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang dengan mempertimbangkan konteks sosial kebutuhan masyarakat, namun juga tetap memperhatikan ketentuan hukum yang dianut oleh setiap individu atau komunitas. Iya, terima kasih. Silakan untuk dipelajari di rumahnya masing-masing. Silakan untuk belajar kepada ustadznya masing-masing. Nanti tanyakan, Pak Ustadz, dari ayat Quran tentang zakat itu apa saja? Menurut Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Hanafi kita diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, pembelajaran kali ini kita ucapkan hamdalah bersama.